Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pada video kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai penetasan telur. Jadi di sini kita hanya berbagi ilmu saja ya. Saya pun di sini masih dalam keadaan tahap belajar. Jadi untuk penjelasannya mohon apabila ada yang kurang jelas ataupun misalnya ada yang mau merequest video tentang mesin penetas telur, apa yang harus saya jelaskan pada teman-teman, nanti bisa ya langsung di kolom komentar. Baik, saya di sini akan mencoba menjelaskan suhu ruangan mesin penetas telur. Seperti yang terlihat di belakang ini ada mesin penetas telur. Jadi untuk suhu mesin penetas telur yang dihasilkan pada mesin tetas itu berpengaruh ya, banyak lampu yang kita gunakan, kemudian besar mesin penetas seperti terlihat yang ada di depan ini, ukurannya berbeda ya, berbeda. Mesin penetas telur yang ada di atas ini itu lebih kecil daripada mesin penetas telur yang ada di bawah. Ini terlihat berbeda nyata ya, berbeda. Di sampingnya itu ukurannya, yang di atas ini lebih pendek. Nih, terlihat berbeda ya. Kemudian panjangnya juga itu ya berbeda jauh ya, dengan ada di atas. Yang di bawah ini lebih panjang ke belakang daripada mesin tetas yang ada di atas ini. Jadi untuk suhu berkaitan erat dengan lampu. Selain daripada ukuran mesin penetas, suhunya juga berkaitan dengan jumlah lampu yang kita gunakan pada mesin penetas. Jadi untuk jumlah lampu yang saya gunakan pada mesin tetas ini sama ya, sama jumlahnya, sama dengan lampu yang ada di bawah ini. Itu ada 8 buah lampu ya, kita coba buka seperti itu. Ada 8 buah lampu, kemudian ini ada 8 buah lampu, sama dengan yang ada di sebelah sana. Itu mesin penetas yang paling besar yang saya buat, itu lebih besar dari mesin penetas yang ada 2 ini. Jadi kita beralih sebentar ke mesin penetas ini. Nah, seperti ini. Jumlah lampunya ada 5 buah ya, 5 buah lampu. Dari 5 lampu yang ada di dalam mesin penetas ini ukurannya yang paling besar ya, karena stok lampu yang ada di tempat saya itu habis. Saya hanya memiliki lampu tadi, ini lampu yang paling besar, jadi saya gunakan ini saja. Kalau pengaruhnya ya tidak terlalu berdampak ya pada telur. Ya intinya di sini kita hanya mengharapkan panas yang ada di dalam ruangan mesin penetas itu sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu 38 derajat Celcius seperti ini ya. Tidak ya, kameranya tidak terlalu bagus ya, sesuai aja dengan harga HP-nya ya. Di sini saya tidak menggunakan rak geser karena telurnya saya taruh di sini
hanya 3 hari ya. 3 hari setelah itu saya senter, kemudian saya nanti pindahkan telurnya ini ke sebelah sana. Namun di sini kalau bisa teman-teman perlu menggunakan rak geser ya, agar kualitas panas yang dihasilkan itu merata pada telur. Seperti itu. Hanya saja saya terlalu banyak kegiatan, mungkin so sibuk. Jadi saya tidak sempat untuk memperbaiki ini. Ya baik, kita beralih ke mesin penetas yang ada di sini. Ya, kita berbicara lagi mengenai kualitas panas yang dihasilkan oleh lampu. Jadi untuk kualitas panas yang dihasilkan pada lampu seperti yang ada di dalam, kita umpamakan, misalkan ya, kita menggunakan lampu di sini hanya 6 buah atau 6 lampu seperti ini dengan ruas mesin penetas seperti yang ada di depan. Dia juga dapat ya, tetap masih bisa menetaskan telur. Akan tetapi untuk daya yang kita gunakan itu kurang lebih sama saja dengan lampu sebanyak ini. Kenapa? Karena apabila kita menggunakan lampu yang banyak seperti ini, ada 8 buah, itu maksimal untuk kenaikan suhu itu lebih cepat terangkat ya, lebih cepat panas ya, seperti itu. Lebih cepat panas, sehingga pada saat dia menyentuh panas 38 derajat Celcius, saklarnya akan langsung mematikan lampu pada mesin penetas yang ada di depan ini. Akan tetapi apabila kita menggunakan lampu hanya 6 buah, tingkat atau lama hidup dari lampu tersebut itu cukup lama ya, untuk menghasilkan panas 38 derajat Celcius. Jadi lampunya banyak tetapi hidupnya sebentar, kemudian mati, hidupnya sebentar, seperti itu. Kalau lampunya sedikit, misalkan 6 buah lampu, hidupnya lama misalkan seperti itu. Akan tetapi matinya itu cepat, tapi hidupnya tetap lama. Kalau kita kalkulasikan dengan lampu yang kita gunakan seperti ini, yang lebih banyak seperti yang ada di depan ini, dengan daya listrik yang kita gunakan atau biaya yang kita gunakan untuk membayar listrik, itu hampir sama saja dengan penggunaan lampu yang banyak ataupun penggunaan lampu yang sedikit. Seperti itu. Kalau misalnya belum paham, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Baik, untuk lampu yang saya gunakan di sini itu adalah 10 watt ya, ukurannya ini kecil namun dayanya itu ada 10 watt. Ada juga yang 5 watt, sama saja, kurang lebih sama saja. Akan tetapi kalau saya sarankan di sini, yang pertama, penggunaan lampu dengan daya seperti ini sudah cukup memadai. Apabila misalnya kita gunakan lampu yang sebanyak ini, itu juga sudah pas ya kalau menurut saya. Karena kan di sini kita menginginkan agar panasnya itu dapat merata. Sedangkan kalau kita menggunakan lampu sedikit, tetap kita mendapatkan hasil panas, akan tetapi panasnya itu kurang merata. Ya, itu saja.
Jadi kita beralih lagi untuk menjelaskan ukuran lampunya. Mungkin ukuran lampu, apabila kita menggunakan ukuran lampu yang lebih besar daripada yang ada di depan ini, itu daya listrik yang kita gunakan juga akan semakin banyak ya, seperti itu. Akan tetapi saya di sini memberikan saran buat teman-teman agar menggunakan lampu dengan ukuran bolam yang kecil saja. Adapun di sini harga untuk lampu yang saya beli kemarin ini jumlahnya 50 buah ya. Itu dengan harga 45.000. Harganya 45.000. Tapi saya tidak tahu kalau di tempat teman-teman sekalian harganya berbeda ya. Adapun untuk jarak lampunya itu nanti saya akan menjelaskan pada video-video berikutnya. Jadi jaraknya kurang lebih seperti ini. Namun ukurannya nanti setelah saya menyelesaikan video ini. Kita beralih lagi pada kelembapan ya, kelembapan di dalam mesin penetas. Jadi untuk normal kelembapan pada mesin penetas itu kisaran sekitar 60% ke atas, kurang lebih lah sekitar 60%, seperti itu. Yang dihasilkan dari air yang ada di nampan seperti ini. Jadi kelembapannya itu dihasilkan daripada air yang saya letakkan di dalam mesin penetas seperti ini. Ukuran nampannya, sebenarnya ukuran nampannya ini terlalu besar ya teman-teman. Kalau normal untuk nampan yang saya sarankan itu ukurannya seperti ini, kurang lebih seperti ini ya. Jadi nampan yang ukuran kecil seperti ini itu airnya akan cepat habis, karena airnya juga muatnya sedikit. Beda halnya dengan nampan yang ada di bawah ini. Nampannya besar, air yang dapat kita tuangkan juga lebih banyak ya teman-teman. Jadi tujuan untuk kelembapan di sini, setahu saya, sepengalaman saya itu dapat memberikan kelembapan pada telur. Ini kulit telur ini memerlukan kelembapan sebenarnya. Itu tujuannya agar dapat merenyahkan telur, sehingga telur itu dapat mudah pecah. Selain itu, tujuan daripada kelembapan pada mesin penetas dengan meletakkan air pada nampan di dalam mesin penetas itu bertujuan agar air yang ada di dalam telur ini tidak cepat habis, atau ada semacam gel ya, semacam gel seperti ini. Itu gel yang ada di dalam telurnya ini akan cepat habis, sehingga dapat mengakibatkan bebek yang ada di dalam telur itu sangat sulit untuk bergerak. Pada saat bebek yang ada di dalam telur ini sulit untuk bergerak, itu dapat mengakibatkan telurnya akan sangat sulit untuk pecah ya, seperti itu ya kurang lebih. Selain itu, kegunaan daripada kelembapan
dengan meletakkan air pada nampan di dalam mesin penetas telur itu bertujuan agar sirkulasi udara yang ada di dalam mesin penetas telur ini dapat normal ya, dapat berfungsi dengan normal. Sirkulasinya itu udaranya itu dapat merata seperti itu. Apabila mungkin ada yang kurang bisa nanti ditanyakan. Jadi kita beralih lagi pada ya, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, kenapa sih ada sprayer di dalam mesin penetas seperti ini. Jadi biasanya kalau misalkan telurnya itu terlalu banyak, sprayernya saya letakkan di samping seperti ini. Itu tujuannya agar air yang ada dalam sprayer ini dapat hangat, hangat airnya dapat hangat, dihasilkan oleh panas lampu seperti itu, sehingga kita tidak sulit lagi atau tidak kesulitan untuk merebus air untuk mendapatkan kualitas air yang hangat, bukan panas ya di sini, akan tetapi hangat ya, hangat. Tujuan daripada air yang disemprotkan itu untuk menambah daya kelembapan pada saat 20 hari dimulai pada saat awal kita letakkan telur, kemudian telur itu sudah berusia 20 hari seperti itu kurang lebih ya. Kita letakkan telur ini dengan umur 20 hari dari awal kita letakkan, itu sudah dapat kita spray. Kita spray seperti ini ya. Nah, seperti itu. Biasanya saya menggunakan sprayer dengan sistem pompa ya. Di pompa biasanya seperti sprayer untuk memandikan burung kenari seperti itu. Tetapi saya beralih dengan sprayer semprot seperti ini karena sprayer pompa itu terkadang pada saat kita pompa di bawahnya sini sering kali pecah ya. 2 kali sudah saya mengalami pecah sprayer. Jadi saya ganti menggunakan sprayer seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman, untuk penggunaan sprayer dan kelembapan serta lampu, ukurannya dan panas yang dihasilkan seperti itu. Kemudian untuk penggunaan kaca pada mesin penetas telur, ini beda-beda ya ukurannya. Yang di atas itu besar, kemudian yang ini kecil. Jadi sesuai dengan pengalaman saya, pernah saya gunakan kaca dengan ukuran besarnya seperti ini ya, besar. Kemudian saya gunakan kaca dengan ukuran lebih kecil daripada ini. Setelah saya amati untuk hasil penetasannya itu kurang lebih sama saja ya. Ada pengaruhnya, akan tetapi tidak terlalu signifikan. Kalau untuk normal penggunaan kaca itu seperti yang ada di depan ini. Kalau kita kecilkan lagi itu dapat mengurangi fungsi daripada kaca. Misalkan kecil, itu sulit untuk kita memantau isi dalam mesin penetas. Sedangkan kalau ukurannya seperti ini sudah sedang, ukurannya sudah memadai lah untuk kita lakukan pemantauan, karena kita memantau pergerakan
panas mesin penetas. Kita melihat derajat panas yang dihasilkan oleh lampu. Kemudian kita juga dapat dengan mudah melihat termostat ya, seperti itu. Kita dapat dengan mudah melihat jangkauan daripada mematikan saklarnya itu apabila terangkat sedikit, itu bisa kita perkirakan 2 menit atau kurang lebih ya 2 menit itu akan lampunya mati, seperti itu. Jadi ukuran kaca ini tujuannya untuk memudahkan kita memantau isi dalam mesin penetas, karena apabila kita buka pintunya seperti ini, kita buka nih seperti ini, kemudian kita pantau, otomatis panas yang ada dalam mesin penetas itu akan mudah keluar ya, seperti itu. Kita buka penutupnya, panasnya akan keluar dengan cepat. Ya, seperti itu ya. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan dulu. Ya, saya cukupkan dulu. Sebelumnya saya mohon maaf apabila di dalam saya menjelaskan tadi itu masih banyak yang kurang serak ya, kurang paham atau kurang detail ya. Karena di sini saya juga masih dalam tahap belajar untuk menjelaskan sebuah mesin penetas. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti langsung di dalam kolom komentar, ataupun ada yang mau merequest nanti mengenai apa yang harus saya jelaskan mengenai mesin penetas telur, bisa di dalam komentar. Nanti bisa langsung dipertanyakan ya, ataupun di dalam mesin penetas ini nanti ada yang kurang paham, di dalam video berikutnya saya akan menjelaskan lagi setelah video ini. Kemudian dari teman-teman sekalian, apabila ada yang berminat untuk mencoba usaha penetasan telur, saya sarankan untuk lebih giat dalam belajar, karena penetasan telur ini tergolong cukup ya lumayan sulit ya, gampang susah seperti itu. Saya saja kalau untuk belajar mesin penetas ini 1 tahun belum terlalu ya, bisa dibilang mampu untuk menghasilkan menetaskan telur itu. Hasil persentase keberhasilannya 80% itu belum terlalu belum terlalu mahir seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman sekalian telah menyaksikan video saya. Semoga dapat bermanfaat, karena di sini tujuan saya hanya untuk berbagi pengalaman atau berbagi ilmu mengenai bagaimana cara menetaskan telur. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.